Muslim. Ya silakan bang. Apa yang mau Muslim Anda utarakan? sejati. Muslim Kita mau sejati. Ya kira-kira apa tema apa kira-kira yang perlu atau yang kira-kira vital, fundamental yang perlu kita bahas? Rasa-rasanya bang di ini di masalah ketauhidan ketuhanan. Nah, pastikan itu kan ketuhanan. Gimana bang? Gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Tuhan Islam cuma satu gitu kan? Tidak beranak dan Betul. tidak diperanakan itu kan? Tuhan Islam cuma satu, dialah yang esa, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Baik. Bang, Baik. ini adalah sebuah Ya. mohon maaf kalau bahasa saya agak sedikit kasar. Ini adalah sebuah kebohongan yang terus-menerus diucapkan dari generasi ke generasi dan latah diikuti oleh orang yang tidak tahu apa-apa. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat yang kedua dikatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini. Kami di situ siapa, Pak? Bisa bermakna seperti ini Bang Idis ya. Kami dalam Al-Quran itu bisa bermakna menunjukkan kami antara Tuhan dengan malaikat, karena memang Al-Quran itu diwahyukan melalui malaikat Jibril. Oke. Kalau yang menciptakan siapa, Bang? Tuhan yang menciptakan. Oke. Tuhan. Pernah nggak Allah mengatakan dirinya kami ciptakan? Banyak Bang, banyak sekali. Oke, jadi kami itu siapa di situ? Itu menunjukkan kepada dirinya, hanya menunjukkan kesopanan Bang. Dalam Al-Quran itu bahasanya sopan. Ini bertentangan dengan statement Anda bahwa Allah itu, Tuhan Anda itu satu. Padahal di dalam Al-Quran dia menyebut dirinya dengan kami. Di mana-mana yang namanya kami itu pasti lebih dari satu. Bagaimana mungkin kami itu adalah satu? Itu makna kami dalam Al-Quran Bang. Itu makna kami dalam Al-Quran menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya. Kami itu satu atau banyak? Kalau kami itu satu atau banyak? Memang kalau dalam KBBI kami itu banyak. Iya. Jadi janganlah lagi mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam itu satu. Tuhannya orang Islam itu ada Allah dan Muhammad. Dua itu. Mereka selalu bersama-sama. Kami. Itu selalu begitu terus, Bang. Apa salah? Nah, itu yang sering saya dengar dari live-nya Bang Edis, bahwa kami umat Islam menuhankan Muhammad, menuhankan Nabi Muhammad. Itu salah besar Bang. Baik, gini Bang. Memang yang dimaksud Al-Quran dengan definisi menuhankan itu apa? Menuhankan itu adalah menyembah, mengesahkan, sesembahan, sembah Tuhan kami. Saya catat dulu Bang ya, tapi jangan ditarik lagi pernyataan Anda ya. Siap. Baik, menuhankan adalah mengesahkan. Sebentar, saya tulis ya. Ya. Jadi orang Islam tuh nggak tahu menuhankan itu apa. Baik, itulah sebabnya sampai hari ini mereka nggak sadar bahwa Muhammad itu Tuhannya. Baik, saya tampilkan. Oke, menurut Anda menuhankan adalah mengesahkan, betul? Ya, betul? Betul. Oke. Coba Abang buka dulu Quran surat 45 ayat yang ke-23. Surah ke berapa Bang? Surah apa Bang?
surah ke-45 Surah 45 ayat 23. Ingat ya, menuhankan itu artinya mengesakan. Pantesan orang Islam ini nggak sadar. Iya. Oke, coba baca bang. Apa bunyi surat itu? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke. Jadi di situ ada kata-kata orang yang mempertuhan hawa nafsunya, betul? Betul. Oke, jadi mempertuhan apa? Pengertian mempertuhan? Mempertuhan itu mengesahkan Tuhan. Mengesahkan. Oke, berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang mengesahkan hawa nafsu gitu. Iya, orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Tadi katanya mengesahkan. Sedangkan Bang Edis, tidak apa-apa, boleh dibalik lagi kameranya. Saya balik, sebentar. Saya balik lagi kamera saya. Kenapa orang Islam nggak sadar-sadar? Ya karena ini, mereka tidak tahu definisi mempertuhan. Gini, sebentar bang, tenang dulu, tenang. Tadi kan Anda sudah bicara. Menurut Al-Quran, apa itu menuhankan atau menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya? Anda katakan tadi, mengesahkan, betul? Oke, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Pernahkah kamu melihat, mendapati sekelompok orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Menurut Anda, mempertuhan adalah mengesahkan, betul? Ya. Berarti orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang mengesahkan hawa nafsu. Oke, kita baca tafsirannya Bang ya. Kita baca tafsirannya ya. Salah nggak definisi Anda jadinya kalau seperti itu definisi mempertuhan? Tidak salah. Yang dimaksud Bang, yang dimaksud mengesahkan hawa nafsu berarti. Hawa nafsu kau esa. Itu mempertuhan hawa nafsu seperti itu. Begini langsung Bang. Coba bacakan tafsirnya. Silakan bacakan tafsirnya. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya daripada petunjuk Allah. Nah, berarti mempertuhan itu artinya menaklukkan dirinya terhadap sesuatu itu, memperbudak dirinya terhadap sesuatu itu, betul? Betul. Iya, itulah definisi mempertuhan. Bukan mengesahkan, gimana? Itu Bang, menuhankan itu bisa mengesahkan, bisa dia dijadikan sesembahan, bisa dia. Nggak usah banyak-banyak. Coba menurut ayat itu apa definisi menuhankan? Pokoknya begini, ayat ini menunjukkan tentang orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya dibandingkan petunjuk Tuhan. Oke, artinya menuhankan hawa nafsu adalah orang-orang yang mengikuti, menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, betul? Betul. Iya, itulah definisi menuhankan. Gimana sih? Bisakah? Jadi bisa saja, karena begini Pak. Dalam Orang Islam ini nggak tahu menuhankan. Oke, jadi gini, sebentar bang, saya turuti. Seperti ini Pak. Oke, baik, sebentar bang, sebentar. Saya dulu. Silakan. Man ahabba syai'un fahuwa abdun. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka siap-siaplah ia menjadi seorang budak. Oke, baik. Artinya bisa saja dia karena mencintai sesuatu itu dia jadi mempertuhannya, betul? Betul. Akhirnya dia Kutanya jadi sama budak. abang, kutanya sama abang. Siapa, betul tidak, Anda harus lebih mencintai Muhammad lebih daripada istri, lebih daripada harta, bahkan lebih daripada nyawamu sendiri, betul tidak? Betul. 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 Barusan tadi Anda bilang apa? Hadis yang barusan Anda kutip tadi apa? Man? Iya. Nah, makanya. Coba hadisnya tadi apa? Hadisnya tadi apa? Man? Man ahabba syai'un fahuwa abdun. Artinya? Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka siap-siaplah ia menjadi budak. Iya, berarti Anda itu budaknya Muhammad. Saya siap tidak akan
itu, Bang. Iya, Karena makanya kalau saya kita- bilang orang Islam itu adalah orang yang diperbudak oleh Muhammad. Gimana sih? Bang, karena dalam keimanan kami tidaklah seseorang akan sampai kepada Allah. Betul, saya setuju. Makanya saya bilang kalian itu menuhankan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Masalahnya kalian tidak tahu mempertuhan itu apa. Tadi kan kita sudah sepakat mempertuhan adalah suatu, dengar dulu Bang, biar kita ini topik penting nih. Mempertuhan adalah suatu perbuatan membuat diri Anda itu dalam keadaan takluk dan menyerahkan diri kepada sesuatu itu. Sehingga Anda tidak punya lagi kekuatan, Anda tidak punya lagi daya upaya selain daripada takluk kepadanya. Contoh, hawa nafsu Anda. Ketika hawa nafsu Anda memerintahkan, ambil itu duit, ambil itu. Anda turuti. Ayo berjudi. Anda turuti. Jadi ketika Anda menaklukkan diri kepada hawa nafsu Anda itu mempertuhan hawa nafsu itu. Nah, sebagai seorang muslim, Anda itu harus menaklukkan diri kepada Allah. Gak boleh kepada hawa nafsu. Bagaimana cara kalian menaklukkan diri kepada Allah? Caranya dengan menaklukkan diri kepada anaknya Aminah. Konsep Islam tuh itu konsep Islam. Kalian harus mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad. Nah, bukan mempertuhan lagi katanya kan? Dalam KPPI Pak Edis, dalam KPPI tolong dibedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Bang, saya tanya dulu. Waktu Al-Quran ditulis, Abang jangan lem kesana Bang, tuh jangan begini. Tahan dulu rokok Abang itu, tahan. Itu Anda itu udah termasuk mempertuhan setan karena Anda mengikuti hawa nafsu. Rokok itu menurut ajaran agama Islam itu kencing setan. Tempat hukum, Bang. Baik, sebentar. Bang, Oke. dalam fakta sejarah, kamus KBBI udah ada belum ketika Al-Quran itu dituliskan? Belum ada. Ada. Jadi kita harus merujuk pengertian yang sebenarnya, bukan merujuk kepada KBBI, tapi merujuk kepada pengertian yang ada di dalam Quran itu sendiri. Ya tinggal begini, Bang. Coba saya tanya dulu sama Bang, kata Tuhan di dalam Al-Quran yang barusan kita baca tadi apa? Dengarkan saya dulu berbicara, Bang. Dalam kita sebagai warga Indonesia yang baik, maka kita harus mengikuti KBBI. Harus mampu kita membedakan antara Tuhan dengan Tuhan, Bang. Oke. Di mana ada kata Tuhan, di mana ada kata Tuhan di dalam Al-Quran? Bang Edis jangan tanyanya jangan seperti itu. Mestinya Bang Edis Bang, tanyanya Anda kan sedang mau mendefinisikan kata Tuhan dengan kata Tuhan. Kenapa kita capek mendefinisikan sebuah kata yang nggak ada di Quran? Orang kita lagi bahas Quran, gimana Anda ini? Nah, iya. Tidak ada juga di dalam Quran bahwa umat Islam itu mentuhankan Muhammad. Iya, makanya saya bilang, menurut bahasa Al-Quran, coba cek bahasa aslinya. Kata Tuhan di situ apa bahasa Arabnya? Robi, Tuhan Bukan kami. Robi yang di ayat tadi. Di ayat tadi itu bukan Robi, tapi ilah. Nah, bisa ilah. Oke, coba baca ayat tadi. Baca bahasa Arabnya coba. Al-Jatsiyah nomor 45 tadi, 23. Bentar. Kita mengasih mengedukasi terus ya, Bo. Nah, sekarang saya tanya, sebagai seorang muslim, Anda harus jadikan nggak Muhammad itu sebagai otoritas? Dia itu sebagai tuan. Bang, jangan bagi muter-muter dulu, Bang. Anda harus jadikan nggak Muhammad sebagai otoritas di dalam hidupmu? Nomor 2, Bang. Harus Anda jadikan otoritas nggak?
Iya, tapi nomor 2. Iya, makanya wajib seorang muslim itu menjadikan Muhammad sebagai ilahnya. Ini gimana sih kalian ini? Bang, saya jawab Bang ya. Berat. Coba bagaimana Anda bisa muslim tetapi di detik yang sama Anda tidak menjadikan Muhammad sebagai penguasa, pengendali hidupmu? Contoh, kalau Anda mau masuk kamar mandi, siapa yang harus Anda jadikan pengatur, pengendali kamu, cara masuk kamar mandi? Kan Muhammad. Masuk kaki kiri, betul? Keluar kaki kanan, betul? Cara makan harus pakai tangan kanan, cara minum pakai tangan kanan, betul? Jadi sebenarnya hidup seorang muslim itu sedang dikendalikan oleh Muhammad. Tapi kalian nggak sadar, gitu loh. Kenapa kemudian kami mengikuti Muhammad, Bang? Karena adabani Rabbi wa ahsana ta'dimi, kata Nabi Muhammad. Adabku menjadi baik karena Allah langsung yang membimbing adabku, kata Nabi Muhammad. Makanya perintah untuk menjadikan Muhammad sebagai ilah, perintah untuk menjadikan Muhammad sebagai otoritas. Kalau saya bilang Tuhan, nanti kalian langsung pusing kepala kalian. Karena kata Tuhan tuh nggak ada dalam Quran. Kata Tuhan nggak ada dalam Quran, itu bahasa Indonesia, betul? Oke. Nah, makanya kita pakai bahasa aslinya, ilah. Berarti perintah untuk membuat Muhammad menjadi ilah kalian itu adalah perintah dari Allah itu sendiri, betul? Betul. Iya, makanya saya bilang ilah kalian itu Allah dan Muhammad. Nah, sekarang saya jawab yang bahasa Arab ya, yang bahasa ilah. Oke Bang. Inilah keistimewaannya dalam Al-Quran, Bang. Lafaz Allah, kita cari satu persatu ayatnya ya. Ditulis lengkap, Bang. Alif, lam, ha. Lafaznya Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lengkap kan tulisannya? Dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Mana-mana lagi. Bang, Allah itu nama atau bukan? Ini bahasa Arab ilah dulu, Bang. Kita bahas bahasa Arab Allah. Yang mau Anda bahas Allah atau ilah? Nanti ketemu dengan ilah itu, Bang. Nanti ketemu dengan ilah itu. Oke, jadi intinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad adalah ilah dalam agama Islam ya? Betul. Betul. Karena Ini teman-teman ya, sudah diakui ya teman-teman ya. Oke, coba Bang sekarang bersaksi. Aku bersaksi. Nah, kan nggak mau kan ini makanya saya bilang munafik. Coba aku bersaksi dulu, aku bersaksi. Kan susah kan? Bang, tadi abang sudah akui bahwa Muhammad adalah ilah, betul? Tapi jangan maknain KBBI Muhammad adalah Tuhan. Nggak usah KBBI-an. KBBI belum ada waktu Al-Quran ada. Setuju? Setuju nggak? Oke, baik. Setuju. Baik, coba. Anda sudah mengakui bahwa Muhammad adalah ilah? Mengaku. Mengaku. Coba, aku mengaku. Aku mengaku. Nah. Kenapa Anda takut buat pengakuan? Coba, setelah berdebat dengan Edis TV, saya mengaku bahwa Muhammad adalah ilah saya. Coba, yuk. Karena begini, Bang. Jangan karena begini dulu, buat pengakuan dulu, ayo. Setelah berdebat dengan Edis TV, saya mengaku bahwa Muhammad adalah ilah saya, yuk. Oke. Ayo buat pengakuan. Setelah berdebat dengan Edis TV. Jangan begitu dulu. Oh, jangan begitu, gimana? Anda sudah mengakui kok, bagaimana? Gimana? Bang, makanya ketika saya bilang bahwa Muhammad itu ilahnya orang Islam, Tuhannya orang Islam, jangan keburu-buru membantah.
itu keluar dari mulut seorang yang mempelajari agama Islam 13 tahun. Sebenarnya begini, Muhammad itu karena dialah maja al-Islam ma'a Muhammadin. Agama Islam itu datang bersama Nabi Muhammad. Makanya kenapa kami tak tunduk kepada Muhammad? Karena Muhammadlah Nabi dan Rasul terakhir kami yang membawa agama Islam. Ya, ketika seseorang menundukkan diri kepada hawa nafsunya disebut mempertuhan nggak? Mempertuhan Oke, hawa ketika nafsu. seseorang menundukkan diri kepada Muhammad berarti Beda-beda konteks, Bang. beda. Inilah saya bilang standar ganda. Bang, sebenarnya Bang, konsep Kristen itulah yang kalian ambil. Jadi begini Bang, konsep Kristen tuh begini. Bagaimana cara mempertuhan Bapa di surga? Caranya gimana? Menaklukkan, menundukkan diri kepada Dia. Caranya harus menundukkan diri kepada perkataannya. Karena Bapa di surga itu dikenal melalui firman-Nya. Hanya firman-Nya yang sampai ke kita, Bang, sampai ke telinga kita. Tuhan yang sampai kepada telinga kita itu adalah firman-Nya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihilah sesamamu manusia. Itulah firman-Nya itu. Ucapan Tuhan itu, ketika kita menaklukkan diri kepada ucapan Tuhan, sesungguhnya kita sedang menaklukkan diri kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Nah, di dalam agama Kristen, sang firman itu, firman atau dafar itu, menjadi manusia, lahir sebagai manusia. Makanya kami mempertuhan Yesus. Jadi bagaimana cara mempertuhan Bapa di surga? Harus dengan cara mempertuhan Yesus. Kalian sebenarnya melakukan hal yang sama. Bagaimana cara mempertuhan Allah? Mempertuhan Muhammad. Betul apa yang Abang sampaikan, yang Abang bagi disampaikan. Cuma perbedaannya adalah pada konsep keyakinan. Kalau kami tidak menyembah kepada Muhammad. Oke, menyembah itu apa? Apa yang dimaksud dengan menyembah dulu? Ya, menyembah itu kurang lebih beribadah lah, katakanlah. Apa beribadah itu? Bang, orang umat Kristiani. Nah, kan kalian tidak tahu masalahnya. Coba apa kata dasar ibadah? Kata beribadah itu kan sudah ada kata tambahan. Bahasa Arab yang diindonesiakan. Kata bertani, bermalam. Itu kan ciri-ciri bahasa Indonesia. Tapi kata ibadah itu bukan bahasa Indonesia. Kata ibadah itu adalah kata yang kita adopsi dari bahasa Arab. Tapi sebenarnya kata ibadah itu kalau kita tarik lagi, itu kata yang diadopsi juga oleh orang Arab dari bahasa Ibrani. Dari kata avodah. Avodah jadi bahasa Arab ibadah. Kata dasarnya adalah abdu. ABD bahasa Arabnya. A, B, ba, da, dal. Artinya apa? Pengabdian, penghambaan diri. Itu maksudnya ibadah. Penghambaan diri. Nah, apa penghambaan diri itu? Penghambaan diri adalah suatu perbuatan bagaimana Anda itu melakukan apa yang Dia mau. Memperbudak diri, membuat diri kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Itu maksudnya ibadah itu. Betul. Nah, hanya saja Anda, sebentar Bang, sebentar. Anda sebagai Muslim, Anda itu wajib berbuat kayak begitu kepada Allah dan Muhammad. Betul. Iya, makanya saya bilang orang Islam beribadah kepada Muhammad. Perbedaannya ada pada konsep keyakinan, Bang. Kalau Bang Edis meyakini bahwa Yesus adalah firman Allah, ya firman Allah yang menjadi manusia atau dialah Allah yang menjadi manusia. Kalau kami beda. Baik. Dia adalah utusan. Baik. Saya akan tunjukkan bahwa sebenarnya itu ada di dalam Al-Quran Anda. Anda percaya enggak bahwa Isa itu adalah rohnya dan kalimatnya? Yang saya ketahui bahwasanya Isa itu adalah nabi. Ya, tapi dia bukan hanya sekedar nabi di dalam Al-Quran. Coba abang buka
Quran surat Ali Imran. Tat. Ayat. Bentar, sebentar ya. Ya, kami tidak menyembah, Bang. Tidak menyembah Nabi Isa. Nabi Isa. Balik lagi menyembah. Menyembah itu apa sih? Sudah tadi, sudah Apa? tadi. Menjadikan mengabdi, betul? Ya, Mengikuti apa yang diperintahkan, betul? Betul. Oke. Baik, adakah dikatakan bahwa Muhammad itu kalimatullah? Ada. Di mana Muhammad kalimatullah? Saya tidak Ngarang tahu pasti. bebas lagi Anda kan? Coba, Saya tidak Anda tahu. harus sebentar, Bang. Ya, Gini, bagaimana cara Anda mengikuti Allah? Dengan cara mengikuti kalimatnya, benar nggak? Betul. Bagaimana seseorang muslim bisa mengabdikan, menghambakan dirinya kepada Allah? Dengan cara mematuhi perkataan Allah, firman atau kalimat Allah, betul? Betul. Siapa kalimat Allah? Kalimatullah itu kami mengikuti firman, Bang, Al-Qur'an. Iya, siapa kalimat Allah menurut Al-Quran? Isa, Bang, Isa. Nggak ada Muhammad itu kalimatullah, Bang. Yang ada Muhammad itu mengada-adakan apa yang tidak dikatakan. Bahkan menurut Iya. Al-Quran, Muhammad itu sebagai sosok yang berdosa. Benar, Isa kalimatullah, benar. Benar. Lalu wajib nggak kalian patuh kepada Isa kalau begitu? Wajib. Sebagaimana kalian patuh kepada firman Allah, wajib tidak? Kenapa? Kalian sesungguhnya harus memperlakukan Isa karena Isa itu adalah kalimatnya, firmannya, betul? Iya. Betul. Nah, adakah kalian Muhammad dikatakan dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu firmannya? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan Muhammad dikatakan dia berdosa, betul? Muhammad berdosa nggak, Bang, menurut Al-Quran? Nabi Muhammad itu adalah nabi yang dimaksum, yang tidak dikenai Bukan itu dosa. pertanyaan saya. Muhammad menurut Al-Quran berdosa nggak? Tidak ada saya temukan ayatnya. Ya ada. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang dimaksum, nabi yang tidak bisa dikenai dosa. Baik, coba abang buka Quran surat Az-Zumar. Tar. Ayat. Az-Zumar sebentar. Az-Zumar. Bentar ya. Sabar teman.